Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya sami sehat insyaallah nggih. Alhamdulillah. Ini ganti posisi biar lebih fresh nggih. Biar enggak bosan. Mudah-mudahan membantu untuk menambah konsentrasi dalam belajar, dan semoga Allah mudahkan pemahaman untuk kita sehingga ilmu yang disampaikan mudah-mudahan bisa diletakkan di dalam hati. Kemudian Allah izinkan agar ilmu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sesungguhnya nanti yang akan ditimbang adalah amal kita. Dan setiap ilmu yang masuk Allah janjikan untuk ditambah lagi yang baru jikalau ilmu yang lalu diamalkan. Jadi ibu-ibu ingat, kalau pengen pinter mengamalkan apa yang sudah didapat. Jadi Allah itu berjanji kalau kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, maka nanti diberikan hasanah ilmu baru yang sebelumnya kita tidak tahu. Ini menakjubkan nih, agama Islam itu memberikan ruang-ruang yang tidak diberikan oleh agama yang lain. Bahwa Allah itu rahmatnya sangat luas, sehingga siapapun kita tak terkecuali tidak harus pintar. Kalau kita mengamalkan apa yang sudah dipelajari, insya Allah Allah akan mudahkan untuk mendapatkan ilmu yang baru. Alias Bapak Ibu, kalau jenengan pengen setiap pengajian kok jenengan paham, yang lalu diamalkan. Itu rumusnya Ibu-ibu. Jadi mboten namung dicerna saja, tapi kemudian kita minta kepada Allah, Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan supados ilmu yang lalu benar-benar engkau izinkan dipraktekkan. Jadi sedikit kalau dipraktekkan maka lebih bermanfaat insya Allah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berharap jangan putus asa kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah dengan menjadi orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya kita memenuhi syarat-syaratnya. Jadi kalau jenengan meminta kepada Allah, mugi-mugi kula angsal syafaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang dipun antu syafaatipun niku janjane perintah teng awake dhewe niku. Nggih, perintah napa? Aku arep manut li Rasulullah niku. Niku nggih. Jadi ngantu syafaat Rasulullah niku jenengan padha karo sanjang, saya siap melaksanakan nopo ingkang diperintahkan, saya siap menjauhi apa yang dilarang. Itu maksudnya itu. Jadi sering kita mendengarkan doa itu nggih, kalau pas mbah kaum memimpin doa atau pembawa acara membuka acara nggih. Salam dumateng Rasulullah ingkang kita antu syafaatipun. Mboten namung antu terus meneng mawon, mboten nggih. Dipun antu-antu ini salat masjid wegah nggih, ngantu-antu sinten nggih. Jadi ada konsekuensi setiap doa. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah izinkan untuk dimudahkan di dalam ibadah insyaallah. Bapak Ibu semuanya, kita malam ini masih melanjutkan bab zikir insyaallah supaya kita selesaikan dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Yang subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim sudah diamalkan? Sudah, alhamdulillah. Tegas banget Mbah ini. Masya Allah nih. Jadi kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di lisan. Thaqilatani fil mizan, abot timbangannya teng mizan ngenjang. Menika ucapan subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdi.
Alhamdulillah, kalau sudah mengamalkan berarti siap menerima yang baru. Ini siap menerima yang baru. Maka sekali lagi tipsnya untuk bisa mengikuti kajian saya terus itu yaitu mengamalkan apa yang sudah lalu. Nanti jenengan akan paham yang baru. Nek sing wingi merung japal ke nanti bujel. Tahu bujel mboten? Angel kan mlebu niku lho. Nggih. Ingat nggih, yang meletakkan di hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Yang meletakkan pemahaman terhadap sebuah ilmu itu Allah Subhanahu wa taala. Kemarin manfaat zikir yang pertama adalah menjadikan orang terhindar dari dosa lisan. Ibu-ibu sampun menjaga lisan dereng. Kalau ketemu ibu-ibu masih gibah mboten? Aduh, ini harus dikerangi. Jadi harusnya banyak zikirnya. Jadi jangan sampai sudah belajar zikir jenengan kepanggian kali sesami rencang kemudian jenengan malah ngegibah orang. Jangan. Nanti jenengan akan disulitkan pada pemahaman berikutnya. Abot napa ringan niku? Abot. Makanya para ulama menyebut ini tuh ibadah yang ringan sesungguhnya ning sithik wong sing nglakoni. Sebab napa gini ku wau godaannya banyak, nggih, godaannya banyak. Tapi harus komitmen ibu-ibu, bapak-bapak. Saya sering menyebut ibu-ibu karena kayaknya ibu-ibu lebih banyak gibah kayaknya. Bapak-bapak insya Allah terjaga insya Allah. Biasanya bapak-bapak omongannya gini, sepak bola, bulu tangkisnya ibu-ibu, ayo Bu Sri kalau nah ini, nah ini harus dikurangi. Siap ibu-ibu? Insya Allah, insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Kemarin kita sudah bacakan di antara dalilnya adalah ketika Rasulullah ditanya seorang tentang syariat Islam yang sangat banyak. Kemudian orang ini agak bingung nih, wah Jan, oke tenan ini, endi sih tak cekel ini kok. Maka apa yang harus saya pegangi ya Rasulullah? Rasulullah sebutkan, la yazalu lisanuk rotban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Ingat nggih? Kalimatnya apa? Selalu basah dengan zikrullah. Basah berarti mengucapkan terus. Saya contohkan kemarin Abdurrahman Sudais, seorang imam Masjidil Haram yang masa kecilnya nakale pol-polan. Tapi masya Allah, saya juga niru masih sulit. Menjadi ibunya Abdurrahman Sudais itu sulit. Saya praktek aja sulit. Ibu-ibu, bapak-bapak cepat praktekin. Demi Allah, saya pun kadang-kadang sulit. Apalagi saya orang teknik yang jika A maka B, kan gitu orang teknik. Ya bayangkan, Sudais kecil itu suatu ketika bapak ibunya mau menerima tamu, ibunya udah siapin makanan di meja. Orang Arab itu kalau menjamu tamu kan luar biasa nih. Orang Arab itu punya kekhasan kalau menjamu tamu itu luar biasa. Disediakan makanan banyak di meja. Ada taplaknya begini nih. Tahu-tahu Sudais deket ditarik taplaknya, bual, tumpah kabeh. Nek jenengan kira-kira ada tamu hendak datang, tamu terhormat. Sudah menyediakan makanan, tamunya sudah karek nang kono kuwi wis meh tekan, ujug-ujug aneh panjenengan bual, jenengan kondo pripun? Wah dasar anak setan. Lah kepiye iki? Mesti jenengan stressing kan. Apa kalimatnya ibunya Sudais? Ya Allah le, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Itu doanya itu. Mungkin satu di antara doa itu didengar oleh Allah dan dikabulkan. Niku angel pol niku. Saya kalau anak ibu cicilan ya begitu. Saya juga ada yang masih jengkel, dasar bocahnya monyet. Misalnya seperti itu. Ya, memang susah itu prakteknya. Tahu teorinya tapi prakteknya tidak mudah. Tapi mudah-mudahan dengan kita ngaji, mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena apa? La yazalu lisanuk rotban min dzikrillah. Jadi nek enten setunggal sing dicekeli minimal nyekeli jenengan sepanjang hari itu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, kalimat thayyibah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, begitu loh. Maka dengan jenengan melakukan itu ringan yang lainnya, maksudnya paham ibu-ibu? Salat tadi ringan, sedekah tadi ringan, ngaji tadi ringan, omong ngapi tadi ringan, itu maksudnya. Paham ibu-ibu? Tiang tak saja ya Rasulullah, agama Islam niku lho akeh mento aturane.
Rasane kok abot temen kulo, mbok aku dikei siji sing kira-kira dengan satu itu bisa saya pegangi. Maka Rasul menyebutkan apa? Zikiro terus nggih jenengan. Maka dengan zikir itu nanti semua yang lain jadi terasa mudah. Itu rahasianya Bapak Ibu. Nggih. Makanya kalau jenengan semakin banyak zikir, semakin mudah semuanya. Sing biasanya sholat malam memang 7 rakaat, ya jadi tegak 11 rakaat. Sebenarnya saya kemarin sempat pulang ke Cilacap, pengen ngajak Mbah Kakung saya, morospo saya sebenarnya pengen tak ajak, untuk saya ajak ke sini juga gitu. Karena beliau itu contoh nyata orang 87 tahun masih aktif dikir pagi dikir petang, masih imam masjid, masih sangat sehat, dan beliau seneng banget kalau imamnya panjang loh. Pripun coba? Kebanyakan orang kan imamnya panjang, halah suwi men ki ora rampung-rampung gitu kan. Gimana? Wah, beliau itu kalau sing imamnya pendek diprotes. Imam kok ora serius, kok cepet menerampung begitu. 87 tahun ibu-ibu semuanya. Bayangin. Artinya apa? Karena rajin dzikir dia bisa menikmati sholatnya. Najan sepuh, dia mintanya panjang. Ini orang rajin dzikir, mau kuliah itu rampung-rampung iki jan sholat. Nah ini makanya dipraktekkan ibu-ibu. Coba kalau jangan praktekkan nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin yang kedua adalah fungsinya apa? Masih ingat ibu-ibu? Yang nyatat apa? Jika ingat Allah maka Allah ingat kita. Kita kemarin membahasanya sampai di sini nggih. Jikalau kita mengingat Allah maka Allah mengingat kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan bergantung kepada amalnya. Wong kerjone seminggu kok pengen bayaran sesasi. Paham? Ibu-ibu, Bapak. Jadi kalau jenengan pengen diingat Allah, ya ingat Allah. Pengen diingat Allah kok dipanggil Gusti Allah ora mangkat. Lah ya wegah. Ngene apa nggih? Al jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan itu kata Rasulullah bergantung kepada amalnya. Gusti Allah niku maha adil Bapak Ibu. Jadi jenengan tenanan leh ibadah niku nggih otomatis Gusti Allah tenanan leh paring pahala. Rumusnya seperti itu. Maka siapapun yang mengingat Allah, maka Allah akan ingat dia. Apa dalilnya kemarin? Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Nggih. Kata Allah, fadkuruni, ingatlah aku, adkurkum, maka aku ingat kalian. Begitu ibu-ibu. Kita diingat oleh bupati saja itu senengnya pol-polan. Oh, coba bupati lah Pak RT lah. Ya kira-kira urusannya rada-rada kepenak. Gawe KTP tanda tangan ya wis jenengan koncone Pak RT kan ya otomatis gitu. Cepet leh ngurus. Nek Pak RT ini udah jeleh karo jenengan. Tok assalamualaikum. Rano wong. Pripun? Jadi ingat nggih, semakin banyak kita mengingat Allah, Allah akan semakin banyak mengingat kita insya Allah. Kemudian kemarin juga saya sebutkan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan firman Allah, berarti hadis qudsi. Firman Allah itu diletakkan dalam dua keadaan. Firman Allah yang ditulis dalam Al-Quran, ada juga firman Allah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW tapi tidak ditulis dalam Al-Quran, namanya hadis qudsi. Makanya kalau hadis qudsi, qala Rasulullah, kemudian Rasulullah ngendika Allah berfirman begitu. Cirinya begitu. Kata Allah, anna idadoni abdibi, sesungguhnya saya itu bergantung prasangkaan hambaku. Wa anna ma'ahu idadakaroni, dan saya itu bersama dengan orang yang mengingatku. Jadi kalau jenengan ingat Allah, berarti jenengan sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya bersama Allah itu kan jadi tidak takut. Insya Allah gangguan juga sedikit. Terlalu banyak cerita sebenarnya kisah-kisah zaman sekarang. Ada kisah di Amerika itu seorang wanita yang berjilbab, yang dia punya kebiasaan pulang dari tempat belajarnya melewati sebuah tempat yang tempat itu
terkenal tempat yang banyak banyak rampok lah. Kalau di Amerika itu pemerkosaan itu pun biasa banget gitu. Jadi ini orang ini ditarget gitu. Mbak-mbak ini ditarget oleh perampok untuk dinakali. Dia tidak punya pilihan, lewat itu hanya tempat situ aja. Tapi dia tahu di sana ada dua orang yang berandalan lah. Tapi dia dengan bismillah, kebiasaan zikir, dia lewat. Kok nggak diganggu? Kemudian hari berikutnya ada pengumuman di koran, tadi malam ada kejadian pemerkosaan kepada wanita di tempat itu, di tempat itu. Nah kemudian mungkin coba sekarang CCTV, ada CCTV lewat supaya dijadikan saksi, maka mbak-mbak ini dipanggil ke penjara untuk dijadikan saksi. Apakah orang ini nih yang semalam ketika kamu lewat ada di situ? Iya, orang ini, dua orang ini. Kemudian sempat ditanya, kenapa kamu gak ganggu saya? Kenapa kamu gak ganggu saya? Kata mereka ini, kata penjahatnya, "Tapi aku harap ganggu sampean. Di kanan kirimu ada dua orang sangat besar, jagain kamu." Siapa itu? Malaikat. Itu ibu-ibu. Paham nggih? Jadi semakin kita ingat Allah, itu Allah itu akan kiriman penjagaan untuk kita. Bapak Ibu semuanya, saya ceritakan jenengan nggih. Anak saya tadi itu, saya berangkat sendiri nggih. Saya tadi udah saya tinggal karena mereka tuh lagi jogging di lapangan Kasihan. Menjelang maghrib itu udah sekitar jam 5 lah. Berangkat izin, saya mau jogging ya di lapangan Kasihan. Menghindari HP dengan saya kurangi HP lagi nih proses dengan lari-lari di lapangan Kasihan itu. Saya bilang, nek mangkat saya ini berarti mepet banget waktunya arah waktu maghrib. Nek si keringetan ke maghrib terus kepiye gitu. Enggak ya, nanti aku insya Allah ya menyesuaikan. Belum bawa jubah, belum bawa apa-apa. Jadi mengandalkan sarung masjid berarti kan sholat maghribnya. Jam 6:18 WA. Aku langsung yang masjid Parjan Mubarak, opo mulih disik ya? Saya pulang dulu atau langsung ke masjid? Ibunya jawab, ya pulang dulu aja, bang, belum bawa peralatan. Saya bilang kalau pulang pasti terlambat, karena sampai jam 6:35 itu belum di rumah. Saya tadi berangkat ya agak mepet, sambil nunggu sebenarnya tadi itu. Akhirnya saya memutuskan berangkat sendiri. Ternyata duluan sampai, jadi dia mungkin sampai ke rumah ngebut. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ibu semuanya, bagaimana jagain anak kita di zaman sekarang ini yang sangat sulit kita untuk mengarahkan? Itu caranya zikir, Bapak Ibu. Kita memohon pertolongan sama Allah, dijaga ya Allah, dijaga ya Allah. Begitu. Buat saya, anak lagi main, suruh ngimam maut itu udah prestasi menurut saya. Di zaman sekarang nih, di zaman sekarang nggak mudah. Subuh juga begitu. Tadi pagi kan juga subuh ya ngimam, gitu. Jadi saya nggak nuntut lebih lah. Makanya jenengan kalau punya putra putri itu jangan paksakan apa yang menjadi kehendak jenengan. Mereka tuh punya keterampilan sendiri-sendiri. Jadi kita berusaha untuk menyesuaikan apa yang dapat. Jadi dulu saya agak memaksakan diri. Yang tadi imam itu kan saya masukin pondok. Itu kelas 2 minta keluar, kelas 2 SMA. Jadi kelas itu kan 7 tahun programnya. Kelas 1 sampai kelas 3 SMP, SMA-nya 3 tahun plus 1 tahun pengabdian. Baru kelas 2 SMA dia minta keluar. Ya aku mau minta keluar aja lah gitu. Kenapa gitu? Wis bosen. Kenapa coba? Suruh ngapal Quran, saya kelas 3 SMP udah hafal. Jadi dia tuh hafal 30 juz itu kelas 3 SMP. SMA paling ulang-ulang kok. Dia merasa sangat bosan ngulang-ulang itu. Jadi aku tak boleh keterampilan lain aja yang di luar yang bisa kira-kira sambil apa gitu. Akhirnya saya masukin ke Man 2 Bantul. Karena kepala sekolahnya yang minta. Ya dari Man 2 Bantul alhamdulillah karena punya prestasi langsung dikirim ke lomba qiraah, dapat juara juga. Makanya dengan lihat di internet anak saya itu muncul itu perwakilan Man 2 Bantul untuk lomba qiraah Quran. Maksud saya apa? Jaga nih anak di zaman sekarang itu demi Allah Bapak Ibu. Kalau karena kita nggak zikir kepada Allah, minta pertolongan sama Allah, terus-terusan ingat Allah itu sulit. Maka dikatakan anak idza dunya abdi bisa sesungguhnya bersama dengan prasangkaan hambaku. Jadi kalau prasangkaan hambaku baik maka baik pula yang didapat, prasangkaan buruk maka buruk yang didapat. Allah mengatakan wa anna ma'ahu idza dzakaroni. Allah tuh bersama dengan orang yang selalu mengingat dia. Tuh Bapak Ibu kuncinya jelas gitu. Supaya anak kita diingat Allah berarti suruh ngapain? Zikir Bapak Ibu. Zikir.
tadi siang, ini saya cerita kisah-kisah nyata nih. Bukan tadi siang, hari Ahad pagi kita tuh ceramah pagi subuh biasa. Kemudian ba'da sholat suruh kita pulang mempersiapkan pulang ke Cilacap. Saya itu barusan pulang ke Cilacap ini, baru pulang tadi malam. Kemudian pas pulang menjelang berangkat tuh motornya itu bau asap oli yang kebakar, rembes ini loh Pak, rembes. Lo motormu kok rembes? Kenapa ini? Iya ya Mas, iya kemarin dipakai temen untuk ngebut, gitu. Ganti olinya telat, akhirnya rembes bau. Ya udah kita tinggal pulang dulu ke Cilacap. Nanti kalau sudah sampai Jogja kita betulin. Nah tadi habis menjelang duhur, ya aku mau masukin motor ke bengkel. Saya bilang jangan sekarang, kamu mandi, ambil air wudhu, pergi ke masjid, sholat dulu di masjid, sholat duhur, sholat ba'da duhur, baru kamu minta kepada Allah, ya Allah saya mohon kepada engkau, motor saya rusak, saya minta petunjuk kepada engkau, di mana dibetulin, itu baru kamu ke bengkel. Saya bilang gitu. Kalau kamu ke bengkel langsung dijamin radadi. Gitu. Ini masalah tauhid ini. Ngeyel ceritanya itu. Kan masih setengah jam ya. Nek ra percaya cobonen. Betul ke bengkel, bengkelnya nggak bisa bilang sehernya rusak, stang sehernya rusak. Berapa biayanya? Sekitar 750.000. Nah, kowe saiki kondone aya ngeyel. Dah, sekarang motor tinggalin, kamu ke masjid dulu. Nanti Allah kasih solusi. Gitu. Apa yang ingin saya ceritakan ke jenengan? Bahwa mengajarkan anak untuk ingat Allah dulu itu penting. Jadi dibiasakan untuk Allah dulu, baru yang lain. Sakit Allah dulu, ya Allah saya sakit, ingat Allah dulu maksudnya. Nanti Allah akan tunjukkan delalai ketemu dokter sing pas. Tapi nek jenengan nggak ingat Allah dulu, dokter 1, dokter 2, dokter 3, dokter 4, dokter 5, orang mari-mari, para orang mari-mari, Gusti Allah orang mari-mari, ditunjukkan dokter ya ke-6 jenengan mari. Paham ibu-ibu? Jadi inilah dikatakan ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Itu adalah sebuah keberuntungan. Sekarang saya perlambat, manfaat yang ketiga dari zikir. Yang kita bahas adalah zikir pagi, zikir petang. Belum dibahas zikirnya. Sementara dengan ucapan yang jenengan bisa dulu. Yang ketiga, zikir akan menenangkan hati dan jiwa serta menghilangkan kesedihan dan kegalauan. Ibu-ibu yang kadang-kadang sedih, kadang-kadang galau, kadang-kadang bimbang, ingatlah obatnya adalah zikir. Bukan obatnya nonton sinetron, bukan. Obatnya apa ibu-ibu? Zikir. Obatnya zikir. Apalagi di zaman sekarang yang semua informasi kadang-kadang membuat kita pusing. Nonton nopo-nopo tuh marahi mumet. Gini apa nggih? Tadi pagi saya dijemput oleh Pak Tovan yang dulu pernah ke sini. Dia kasih kabar ke saya, Ustadz, saya itu 2 hari ini sibuk Pak. Jangan tindak ke Cilacap, saya malah sibuk urusi yang lain. Biasanya sibuk nyebut jenengan, sekarang saya sibuk karena urusan yang sangat berat. Kenapa? Ponakan saya itu kecelakaan dan langsung meninggal di Jalan Wonosari. 34 tahun. Yang saya sedih karena bapaknya itu saudaranya dia, itu yang gantungannya cuma anak satu ini. Lah anaknya mati. Istrinya sudah pisah. Jadi dia hidup sendirian sebatang kara, ikutlah ke anaknya, lah anaknya malah mati. Dia mau hidup sama mantunya kan juga mungkin. Akhirnya jadi harus balik lagi ke Bojonegoro. Akhirnya Bojonegoro. Subhanallah ya Bapak Ibu. Nah dalam kondisi seperti itu Bapak Ibu, sedih, galau, gundah gulana, kalau nggak ingat Allah iso gantung diri niku. Saking bingungnya kudu kepripun. Yo nek sedulure apian mboten. Ini pentingnya ukhuwah Islamiyah Bapak Ibu nggih. Makanya Islam itu sangat-sangat memperhatikan silaturahim. Saya senang di Jogja itu banyak terah-terah. Itu penting itu. Dalilnya apa? Quran surah Muhammad surah 47 ayat 22. Yang nanti lihat nggih. Di sana disebut tentang apakah jikalau kalian berkuasa kaya raya kemudian engkau membuat kerusakan di bumi dengan memutuskan silaturahim gitu. Jadi memutus silaturahim itu kados ngerusak dunia.
Itu sebenarnya Bapak Ibu kalau dijelentrehkan itu luar biasa nih. Intinya pokoknya jenengan sampun ngantos mutus silaturahim. Nggih. Saya tidak akan bahas detailnya lain waktu insya Allah tentang tafsir Quran surah Muhammad ayat 22 itu. Lah ngopo-ngopo nih kok mutus silaturahmi tadi rusak dunia, nanti diterangkan. Menakjubkan itu. Jadi sepindah malih, yang namanya zikir itu otomatis akan menenangkan jiwa, menghilangkan kesedihan. Pun percaya toh ibu-ibu. Nek jenengan galau sedih, anak yang jenengan tidak teng Bandung, nopo teng Singapura, jenengan mikir, duh selamat ora yo, sineng dalan ki kepiye, misalnya begitu ibu-ibu. Kadang-kadang begitu ibu-ibu nggih. Jenengan udah ambil air wudu, sholat, zikir, biar Allah tenangkan hati panjenengan. Ya wajar ibu-ibu nggih. Saya juga pas anak pergi kemana izin misalnya ke Dieng, kan dimikir yang sepuh gini apa nggih? Gini apa gini maksudnya? Izin naik gunung. Sebenarnya saya nggak mau ngizinin, tapi anak muda sekarang nggak diizinin juga kadang-kadang. Alah ini wong tua izin wong tua kuper mentong. Padahal kan teman saya dulu di kampus ada yang meninggal ketika naik gunung, kan trauma sayanya. Kok istilahnya tuh meninggalnya kok konyol men gitu. Nggih. Makanya ketika Amar minta izin naik gunung lah jan mar. Jadi ayah ki jenenge ya ora pengen ngizin kene kepiye, ora diizinke kok kepiye gitu. Nggih. Nah, ketika seperti itu biar gak galau, ibunya bapaknya di rumah zikir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan subhanallah. Begitu Bapak Ibu. Supaya kita tidak galau. Apalagi cuma sekarang itu dengan medsos yang berkembang sangat pesat ya, wis mumet nih. Nonton tentang berita niku isine mung ribut toh. Isine mung pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, mutilasi, wong do mati, wong do tabrakan, gini apa nggih? Korupsi, pendak dino wis bikin mumet ini kok. Makanya saya termasuk yang tutup yang namanya medsos, gah. Saya itu termasuk orang yang nggak punya medsos, Bapak Ibu, nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, Facebook itu punya karena harus, karena pondok. Anak-anak saya itu mengharuskan orang tuanya punya Facebook untuk komunikasi. Saya nggak punya ya. Untuk apa? Saya nggak punya teman banyak di medsos saya. Jadi koncoke malah mumet. Dulu saya pernah punya followernya banyak. Lah sing jenenge follower ke ya wis ora karo-karuan. Akhirnya sak tutup wae lah akune nggo ngopo iki, marahi mumet gitu. Nggih. Jadi kan makanya juga kurangilah medsos nggih. WA ya ora sak kakeane status. Nggih. Untuk apa? Jadi sekali lagi, dengan zikir maka hati akan menjadi tentram. Apa dalilnya? Kita ngaji harus tahu dalilnya. Ya. Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ya. Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Video yang kemarin dibagi dilihat buatan? Nah, dilihat buatan? Lah kok buatan sakit pripun? HP-nya jadul. Enggak gini putrone lah buatan jadul. Kalau bisa dilihat supaya ditulis ulang. Allah berfirman, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Siapa yang berfirman ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Yang namanya pencipta itu mesti paling tahu kebutuhan kita. Gini Bang nggih. Jenengan tumbas mobil Honda, nggih, sing paling ngerti urusan servis Honda iya pabrike Honda. Gini Bang nggih. Jenengan tumbas mobil Honda kok urusnya tenggone Toyota nggih mboten dados. Tetap beda. Gini Bang nggih. Artinya apa? Siapa yang paling tahu kebaikan dari seseorang, maka penciptanya. Siapa pencipta kita? Allah. Berarti yang paling tahu, yang paling ngerti tentang keadaan dari kita siapa? Yang bisa menenangkan hati kita siapa? Allah berfirman, sing sinten kemawon mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Ya sudah, kita tunduk patuh mawon. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dan mesti dengan yang sudah praktek tahu ini. Memang iya, bapak-bapak semuanya, memang iya. Dengan ketika mengingat Allah itu otomatis jadi tentram.
Makanya saya itu Bapak Ibu, di dalam setiap keputusan-keputusan harian sekecil apapun, saya pasti mengucapkan doa ini. Nanti suatu ketika diapalin doanya gini. Allahumma inni as'aluk bi anna lakal ham la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram, atau redaksi yang lain yang semisal. Baru kemudian saya minta kepada Allah, ya Allah, saya mau pergi ke Bani Parjan Mubarak, semoga keberkahan. Bapak Ibu semuanya, Rasulullah menyebutkan sing sinten kemawon berdoa dengan doa diawali doa kayak tadi, maka nggak akan ditolak, pasti dikabul. Allah nggak bisa nolak, nggak mau nolak. Sehingga Bapak Ibu, apapun yang terjadi setelah doa itu kita tentrem. Wong yo wis ndonga, berarti apapun pasti yang terbaik, nggak mungkin enggak. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita ingin. Gini apa nggih? Ini penting Bapak Ibu. Nek empun doa niku keputusan apa saja kita jadi tentrem maksudnya. Ora usah, lah mau nek ngerti koyo ngono yo ora koyo ngene. Nah, ini kan masalah. Gini apa nggih? Kadang-kadang kita kan suka begitu, matur nuwun, Pak. Kita sering mengucapkan, "Lah Jan, mau lewat kono wae yo jane malah dadi ora macet." Lah aku udah lewat sini. Gini apa nggih? Maka berdoa. Ada dua simpangan, saya lewat sini atau lewat sini. Berdoa dulu, ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, Allahumma ini as'aluk, dan seterusnya. Saya mau pilih yang mana ya Allah. Nah, sudah tahu nanti dikasih perasaan toh, jebul milih kanan misalnya. Ternyata kanan macet Bapak Ibu. Kita bisa berprasangka baik. Mungkin nek lewat kiri malah aku cilok kono. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Pokoknya kalau udah berdoa itu pasti dikasih yang terbaik oleh Allah. Nah ini penting ini. Makanya sekali lagi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Quran surah Toha ayat ke-124 dalil berikutnya. Nggih. Dikatakan ini kebalikannya Bapak Ibu nggih. Ayat ini menerangkan kebalikannya. Waman sing sinten kemawon a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Sing sinten kemawon berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Jadi nek jenengan mboten melaksanakan peringatan-peringatan Allah, ora urus, kon dikir wegah, kon salat ora urus, kon sedekah ora urus, maka kata Allah sesungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Maka ada istilah nih zaman niku. Wong nek medit kuburannya sempit. Niku. Iki tenanan niku janjane iki. Ini karena longgarnya kuburan kita juga sangat bergantung kepada kebaikan-kebaikan kita di dunia, diantaranya adalah sedekah. Kemudian dikatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini menjadi Bapak Ibu. Orang yang demikian itu, nggih, orang nek sing deling angel ora gelem eling Gusti Allah, nanti akan dibangkitkan dalam kondisi a'ma. Dalam kondisi buta. Subhanallah Bapak Ibu. Nggih. Dadi sinten kemawon sedeling-elingke teng dunia, sing apik-apik ora urus. Niku menenjang dibangkitkan dalam kondisi buta. Sebab dia memang tidak mau mendengar, tidak mau melihat apa yang disebut dengan kebaikan, Bapak Ibu. Maka kalau satos, ibu-ibu semuanya, kalau ada peringatan yang terkait dengan kebenaran, dengarkan. Ya, kemudian sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Monggo sambil diunjuk ibu-ibu. Bapak monggo. Bismillah. Sepeda malih Bapak Ibu, berarti berlaku rumus ngaten. Najan jenengan wong sugih banduara, nggak tahu banduara mboten? Sugih men. Basa Cilacape sugih banduara. Pokoknya 7 keturunan orang entek. Niku sugih sak sugih-sugih. Ini berlaku rumus. Najan jenengan wong sugih banduara, nek jenengan tidak ingat Allah, dijamin hatinya sempit. Dijamin yo. Saya mlik wis miskin ora katakan Gusti Allah. Lah sempit kuadrat. Nggih.
Wong sing sugih wae, duwe kedudukan wae, ora gelem eling Gusti Allah sempit samsaya meneh sing mboten kedudukan samsaya meneh sing miskin. Lah kok ora eling Gusti Allah niku sempit lipat-lipat. Nggih. Tapi demikian sebaliknya, najan wong uripe ora pati sugih. Nek kelingan Gusti Allah, hati menjadi longgar. Hati menjadi tentram. Ini penting Bapak Ibu. Makanya kalau diundang sholat, kayak tindak. Di antara bentuk ingat Allah yang paling luar biasa sholat. Oh, diundang sholat kok empi. Empi itu sifatnya orang munafik dalam Al-Quran disebutkan. Di antara ciri kemunafikan adalah orang yang berangkat menuju sholat dengan ogah-ogahan. Ini kok ciri kemunafikan. Nek wong imane tenanan iku seneng ngraose. Badhe tindak sholat niku seneng. Tapi nek yang munafik tidaklah dia mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Allahu Akbar. Sing deling ini mbuh apa? Ngerti-ngerti lah kok wis salam. Nah ini. Makanya jadi orang yang beriman sungguh-sungguh. Bismillah mali Bapak Ibu semuanya. Fungsi yang ketiga ini memberi kabar gembira buat kita bahwa jenengan mboten usah khawatir apapun kondisinya jenengan. Mau anaknya soleh tidak soleh, sugih ora sugih, nek kelingan Gusti Allah mesti jenengan tentrem. Nomor 4, fungsi zikir pagi, zikir petang yang keempat adalah zikir akan memantapkan akidah seseorang. Akidah seseorang. Jadi akidah niku napa? Pondasinya agama. Nggih. Akidah itu jenengan rukun imannya yo mantep, rukun Islamnya yo mantep. Itu persoalan akidah niku. Nggih. Sebab nopo? Sebab nanti di redaksi zikir pagi zikir petang niku ucapannya menyebut tentang itu. Contoh. Apa contohnya nggih? Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifah muslimah wa makana minal musyrikin. Itu salah satu zikirnya gitu, salah satunya. Yang jangan hafalin atau jangan baca walaupun hafal. Sudah ada yang punya bukunya nggih? Belum? Sudah. Ya, jadi itu artinya apa? Asbahna, pagi ini ya Allah, ala fitratil Islam, alhamdulillah saya teksih agama Islam. Nggih. Sebab napa ngenjang akan datang suatu masa wong esuk-esuk Islam, sore ora Islam niku enten nanti. Nggih. Akan ada masa di mana wong esuk beriman, sorene mboten beriman. Ada masa seperti itu nanti. Saking okehe informasi akidah sing keliru. Lah pripun nggih Ibu-ibu, Bapak-ibu semuanya. Dulu sama Kanjeng Gusti napa sinten sing teng Jawa Timur sing napa ngetokke duit niku lho. Nggih. Niku mawon enten sing percaya to niku? Enten sing percaya mboten? Profesor sing percaya niku. Profesor nggih. Salah satu profesor yang dulu saya kagumi. Tak kira kowe pinter tenan jebule ana wong ngetokke duit saka kaya ngene kok terus percaya. Niku pripun coba? Maka bisa dibalik dalam waktu yang sangat singkat. Nggih. Sekarang dukun-dukun pengganda uang itu masih laku bukan? Masih laku sampai sekarang. Nggih. Maka di antara zikir asbahna ala fitratil Islam. Ya Allah, alhamdulillah pagi ini saya masih beragama Islam. Wa ala kalimatil ikhlas. Dan masih di atas kalimat ikhlas, maksudnya kalimat la ilaha illallah. Nggih. Wa ala milati abina Ibrahim. Dan masih di atas milahnya Ibrahim, adalah milah yang lurus dan tidak berbuat syirik. Begitu itu nanti diantaranya. Makanya nanti kita bahas satu-satu nggih. Makanya seseorang yang zikir pagi zikir petang akidahnya mantap. Orang-orangnya yang jenengan itu dados syirik nih maksud. Nggih. Orang-orangnya yang jenengan niku kedadian mati kok mati lagi syirik niku lho. Kita lah pengen meninggal husnul khotimah toh, maka usahakan banyak mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nggih. Itu penting banget nggih. Kemudian yang kelima, nggih.
Zikir pagi petang akan menguatkan seseorang dan menjadikannya sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Niko, ini kenyataannya Bapak Ibu sedaya nggih, kita tuh hidup kan enten mawon masalah nggih. Apalagi di zaman sekarang kadang-kadang anak kita bikin pusing, istri kita bikin pusing, suami kita bikin pusing, tetangga kita bikin pusing. Ya enten mawon nggih. Maka bersabar penting. Seseorang yang zikir pagi zikir petang nanti hatinya akan dibuat lapang dan sabar. Dan ini juga terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam Quran surah Toha ayat 130. Quran surah Toha ayat 130. Allah berfirman, "Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha." Kata Allah, maka bersabarlah engkau Muhammad. Sinten sing sabar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku lak tiyang pun sabar toh. Tapi Allah masih sebutkan, sabarlah engkau wahai Muhammad, kata Allah. Atas apa yang mereka katakan. Ibu-ibu di tengah masyarakat. Dadi bahan omongan kae lho ibu kae lho lah wong wis pelit jetitir nyebai bla 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 jenengan mireng. Jenengan mireng. Kinten kita jenengan loro ati mboten? Loro ati. Mesti ora koso atine sempit, nggih. Dada terasa sempit. Najan jenengan bener. Janjane jenengan ora. Kok jenengan dikondoni ini jenengan mesti sempit hatinya. Gila apa nggih? Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Fasbir ala ma yaqulun." Wahai Muhammad, sabarlah kepada ucapan-ucapan orang yang mengatakan, "Kowe iki wong gendeng, kowe iki wong edan, kamu tuh memutuskan tali silaturahmi. Guru-guru kowe iki lho, bapak berbisnis sama anaknya." Kan begitu tuh kalimatnya. Kowe iki nggawa agama apa kowe iki? Kira-kira begitu itu. Maka kata Allah, sabarlah, sabar. Kita dalam kehidupan kita selalu menghadapi seperti itu. Saya dai Bapak Ibu. Dai itu ya mesti ono sing seneng, ono sing ora seneng. Nggih? Niku kula pun lembut banget insyaallah lho kula niki. Saya bukan termasuk dai yang langsung keras, langsung bid'ah, enggak begitu saya. Saja masih saja ada orang yang enggak setuju. Saya mulai dai yang memang sangat kuat dalam hal masalah seperti itu. Ya saya menghargai beliau-beliau. Ya omongan macam-macam ibu-ibu. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan. Ngalah sudah, wis kon nopo pun. Saya ngalah Bapak Ibu. Pak Rintok tuh tahu persis ini. Sampai saya itu Bapak Ibu tidak sholat di masjid yang paling dekat rumah saya. Karena apa ya? Karena pertimbangan itu daripada engkau sudah diribut ya sudahlah. Saya yang ngalah ke tempat lain. Jadi itu ibu-ibu perjuangannya. Jangan-jangan pikirkan saya nggak punya masalah. Ya di soal. Niku kulo niku pun insya Allah pun lembut. Kulo dikenal dai yang pendapatnya lembut insya Allah. Bukan dai yang pendapatnya langsung hitam putih. Saja masih begitu kan. Jenengan hidup tengah masyarakat kan mesti begitulah ibu-ibu. Jangan salah sikit apa mesti. Gini apa nggih? Maka perintahnya Allah apa? Fasbir ala ma yaqul. Ibu-ibu, jenengan sabar terhadap apa yang mereka katakan pun boten napa-napa. Nah, caranya bagaimana? Allah kasih saran. Supaya kita bersabar, maka wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Caranya Muhammad, supaya engkau bisa bersabar, maka bertasbihlah dan bertahmidlah, ucapkan subhanallah walhamdulillah pada petang dan pagi hari. Itu rumusnya ibu-ibu. Supaya jangan bisa sabar menghadapi seluruh cercaan, omongan sing boten kepenak niku, jenengan disuruh zikir pagi, zikir petang. Boten liyane. Nglabrak gigi nopo? Cobi, jangan dibagi wong. Padahal ora. Jangan nglabrak. Rampung, boten rampung. Demi Allah nggak selesai. Demi Allah. Makanya saya termasuk orang yang nggak pernah ngelabrak orang saya. Walaupun didiskreditkan, nggak pas. Istri kadang-kadang kan sudah nggak tahan, bu, yuk dikondoni, enggak lah, sudah biar Allah yang urus. Nggak pernah saya. Walaupun yuk dodonya sempit, sedikit yang dikondoni buat niku sakit gitu. Tapi ketika mau enggak, biar Allah yang urus. Nanti biasanya Allah yang urus sendiri nanti, insya Allah. Insya Allah nanti akan ditunjukkan oleh Allah pada saatnya.
orang berbuat seperti itu akan wirang istilahnya tuh. Kalau tahu nggak wirang, Bu? Bahasa Cilacap ini, apa bahasa sini juga sama. Wirang itu akan ketahuan niat hati yang buruknya. Itu akan ketahuan oleh masyarakat otomatis nih, Bu. Akan wirang sendiri. Makanya daripada saya yang ribut-ribut ngelabrak, ngapain biar Allah yang urus. Nggih, ibu-ibu nggih. Jenengan pun ngaji saniki, sampun ngantos jenengan nek dirasani wong kok terus jenengan, "Bu, kowe kok ndopo karo aku?" Percuma. Untuk apa? Mendingan dengan zikir pagi, zikir petang. Ini perintah Allah nggih. Wa minal laili fasabbih nggih, wa atrafan nahari la'allaka tardha. Kata Allah nggih, jenengan intinya pokoknya disuruh zikir pagi, zikir petang. Nggih. Kemudian dalilnya Quran surah Al-Hijr ayat ke-97. Nih, jangan perhatikan ibu-ibu. Ini Allah yang berfirman loh ini. Perhatikan Bapak Ibu nih. Ini pendek nih. Dikatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Kata Allah, sungguh aku Allah itu ngerti Muhammad yen kowe ki atine yo nganti sempit, nganti peteng, itu Allah tuh tahu. Niku nggih. Jadi Allah tuh menyebut apa? Aku ki yo ngerti Muhammad yen kowe ki goro-goro dikondoni wong edan, goro-goro dikondoni wong macam-macam lah nggih sing elek-elek iku, jenengan iku nggih sempit. Allah tuh tahu Bapak Ibu. Nggih. Maka di ayat 98-nya dikatakan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang sujud. Perintahnya apa? Kalau sempit disuruh banyak bertasbih, bertahmid dan sujud. Subhanallah walhamdulillah. Ambil air wudu, salat. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Kemarin kita sudah bahas nggih, ucapan subhanallah walhamdulillah menuangi memenuhi antara langit dan bumi nggih. Ucapan alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu ngeboti timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi, adapun ucapan subhanallah digabung dengan alhamdulillah maka memenuhi ruang-ruang antara langit dan bumi. Pembahasan kita minggu lalu nggih. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Jadi intinya jangan ingat Allah, jangan zikir, jangan sholat yang banyak. Maka insya Allah hati akan menjadi sangat menenteramkan. Yang terakhir, yang keenam, saya selesaikan malam hari ini fungsinya, yaitu di antara fungsi zikir manfaat duniawi jenengan dapat. Yaitu apa? Jenengan akan dijaga dari berbagai macam bala. Dijaga dari berbagai macam bala. Contoh ucapan Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kata Rasulullah, jikalau ini dibaca 3 kali maka seharian itu jenengan enggak akan dapat kecelakaan, enggak akan dapat bala jenengan. Harap ditabrak dilalui ora sida, begitu nggih. Ucapannya apa? Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, kita bahas kenapa itu bisa begitu. Nggih. Kenapa? Wah, artinya menakjubkan sekali. Maka kebiasaan anak saya tuh Fatimah yang kecil itu kalau masuk mobil set langsung baca. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Benar baca Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, ini udah berapa kali ya? 2 kali. Oh ya kurang 2 kali. Itu 3 kali kan? 3 kali baca. Baru kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin dan seterusnya. Ini bacaan ketika kita naik kendaraan. Itu Fatimah begitu tuh Fatimah. Coba jangan sekali-kali ibu bawa ke sini tes tuh. Suruh baca. Lancar karena udah biasa. Nah, saya kasih keterangan ke jenengan. Kalimat zikir-zikir kita itu akan mencegah kita dari bala. Contohnya kalimat yang saya ucapkan tadi ini, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu kisah saya kasihkan ke jenengan. Hadza khabarun sahih. Nih. Ada seorang ulama menyebut ini adalah kabar yang benar. Kabar tadi itu loh. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau dibaca 3 kali maka jenengan akan terhindar dari bala. Kata beliau, hadza khabarun sahih. Ini kabar yang benar.
Nah, dia mengatakan apa? Wa qaulun shadiq, dan itu kalimat yang benar. Informasi tadi itu, nggih. Alimnahu dalillahu dalilan wa tajribah. Saya tahu, kata dia, dalil dari Rasulullah, dan saya tahu dengan pengalaman saya. Wa tajribah itu piyambake ngalami. Nggih. Fa inni mundu sami'tuhu amiltu bihi falam yadurroni syai'an. Sejak saya mendengar ajaran tentang bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, maka sejak itu saya enggak pernah meninggalkannya. Selalu baca pagi dan petang 3 kali. Maka selama itu saya enggak pernah mendapatkan kesusahan, kecelakaan, balok, enggak pernah. Dikatakan sampai suatu malam saya dicokot kalajengking di Madinah. Suatu malam. Kemudian dia berpikir, kenapa saya dicokot kalajengking? Maka kemudian dia mengingat-ingat, oh tadi sore saya lupa baca bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dasarnya arep kedadian digawe lali. Paham Bapak Ibu? Berarti sepanjang jenengan dibuat ingat oleh Allah untuk baca itu, insya Allah jenengan selamat. Sangat dipahami Bapak Ibu? Maka manfaat zikir itu bukan hanya persoalan ukhrawi, tapi persoalan dunia kita. Contoh lain, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafal? Itu salah satu zikir petang kita, ya. Jenengan masuk ke sebuah tempat, rungkut mungkin banyak ular, mungkin banyak tikus pipis. Kebetulan tetangga saya itu ada 2 orang yang meninggal karena pipis tikus, kena leptospirosis. Bersih-bersih rumah, kebetulan nggak pakai ini, nyet, kena pipis tikus, demam malamnya, dikira biasa, jebule setelah 3 hari kena namanya leptospirosis kalau nggak keliru, ya itulah penyakit karena itu, nggak ketulungan, meninggal 2 orang loh. Warga tempat saya itu ada 2 orang yang meninggal gara-gara itu. Nah, andai dia baca, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tentu usaha tetap dilakukan. Yo nganggo sepatu sing apik, yo nganggo pelindung. Usahanya. Insya Allah ular dia pergi, tikus dia pergi, nggak akan mau ganggu. Coba, ibu-ibu, itu kan manfaat dunia, sanes? Manfaat dunia. Maka sepindah mali kita belajar ini dalam rangka untuk insya Allah mendukung kajian kita yang panjang. Semoga Allah rahmati kita semua, semoga Allah sayangi kita semua, semoga ibu-ibu dipahamkan. Ini masih terlalu cepat, boten? Sudah mending ini. Mudah-mudahan karena lebih dekat, insya Allah lebih bisa dipaham. Ingatan nggih, semoga kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dalam kondisi susah. Temannya Mas Firman, Bu Fitri, yang saya minta doa kenjenengan itu yang sudah hampir 90 hari di rumah sakit. Tadi saya ketemu suaminya, alhamdulillah sudah di rumah. Yang ini Ibu, mungkin doanya jenengan ini yang makbul. Maka sekali lagi, ya Allah, mohon untuk Bu Fitria disembuhkan. Amin. Anda sembuh Bapak Ibu, jenengan berarti menjadi saksi membuktikan bahwa doa-doa itu menjadi sangat penting. Saya minta doakan jenengan semua, saya minta disembuh banyak masjid. Maka kita malam hari ini mendoakan seluruh jamaah yang ikut kajian saya. Semoga yang sakit disembuhkan, semoga yang susah diangkat kesusahannya, semoga yang anaknya belum soleh disolehkan. Semoga kita semua menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.